Kecemasan tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Menuju jalan tak berujung ini, hati melawan semangat. Keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia tentu saja membuat kami senang karena secara target itu terpenuhi. Namun di satu sisi kami juga nggak mau menyimpulkan terlalu dini terkait segala hal yang dianggap kontroversi di laga ini. Sebab pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya benar-benar membuat Qatar ngamuk-ngamuk ke AFC. Serta ada juga India yang melakukan protes. Maka dari itu, terkait pro dan kontra yang ada, termaksud gak sedikit netizen Indo yang mengecam Coach Nova sebagai pelatih. Kami akan coba menjabarkan segala detail yang mungkin saja setelah ini bisa membuat sudut pandang serta penilaian kalian berubah. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalannya. Menuju jalan tak berujung ini, hati menuju. Perjuangan timnas U17 untuk lolos ke Piala Asia pada akhirnya berhasil. Terlebih perhitungan di grup G ini bisa dibilang agak sedikit ribet, gara-gara Lebanon mengundurkan diri akibat terkena serangan dari Israel sialan itu. Nah, sebelum mengarah ke pertandingan, kami akan coba kasih gambaran awal soal syarat agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17. Sebagai awalan, Indonesia bisa nih langsung lolos apabila keluar sebagai juara grup. Namun, apabila itu nggak bisa, peluang besar masih ada. Andai masuk ke 5 runner-up terbaik. Oke, sampai di sini paham dulu kan ya? Nah, di laga perdana, Indonesia kemarin sukses menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Akan tetapi itu belum bisa membuat Garuda Muda masuk 5 runner-up terbaik, karena di posisi itu masih dihuni Oman, Qatar, China, India, dan Uzbekistan. Penentuannya jelas di laga versus Australia ketika matchday terakhir grup, di mana tim Garuda, ibaratnya seri A aja udah bisa lolos. Karena tambahan 1 poin bisa memastikan Indonesia masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Ya, berkaca dari situasi yang ada, Indonesia sendiri kan akhirnya lolos nih ke Piala Asia U17. Tapi yang bikin pro dan kontra adalah cara timnas kita lolos yang dianggap memalukan oleh sebagian besar netizen. Atas dasar itulah, di sini kami coba untuk mendalami setiap detail yang ada, sehingga mungkin dari sini, orang-orang yang masih menyerang Coach Nova bisa melek realita. Di mana setidaknya ada 6 POV atau ya, bukti-bukti terkait gambaran pertandingan yang ada. Pertama, Indonesia sejatinya membuktikan kalau sedari awal mereka telah bermain senormal mungkin. Strategi defense counter adalah pilihan yang realistis untuk melawan Australia, yang di atas kertas punya kualitas sedikit di atas kita. Dan pada akhirnya strategi ini terbukti efektif dengan menghasilkan beberapa peluang bagus buat Garuda Muda. Kedua, Australia ini kalau kita lihat dengan seksama, sejak awal babak kedua mereka emang udah nerapin strategi wasting time. Jelas sekali ada instruksi khusus dari pelatihnya untuk itu. Dan respon Indonesia pun sebenarnya tetap sama seperti di babak pertama. Ketiga, perlu kalian pahami kalau sedari awal babak pertama, Coach Nova emang udah nerapin low block. Dengan pressing baru akan dilakukan jika bola dialirkan ke arah samping. Dan kita bisa lihat itu sepanjang laga, tapi sejak menit 70-an, Australia yang pegang kendali bola memilih secara ekstrim untuk tidak melepas bola ke depan. Sehingga secara taktikal pun tidak ada situasi yang men-trigger kita untuk pressing karena ya emang sedari awal mainnya low block gitu loh. Keempat, nah dengan bermain low block aja, kita masih kecolongan 11 shots dari Australia. Jadi jelas kalau Coach Nova meladeni Australia yang dalam tanda kutip ogah-ogahan menyerang dengan bermain terbuka, yaitu sama saja bunuh diri dan jelas bukanlah opsi yang realistis. Kelima, bukan salah kita bermain seperti itu, karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga melakukan wasting time. Dengan mengubah pressing mereka, di mana di babak pertama mereka melakukan high pressing, sedangkan di babak kedua jadi middle pressing yang seakan-akan memberikan kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang. Tapi ternyata kita tetap bermain normal, ya ini saat berhasil merebut bola, kita tetap main progresif. Itulah yang kelihatannya membuat Australia jadi nggak mau ambil resiko lebih besar. Sekali lagi, kendali bola itu ada di Australia. Jadi kita nggak punya banyak pilihan karena sejak awal gameplaynya adalah low block. Keenam, perlu dipahami juga, timnas U17 kita untuk hadapi kualifikasi Piala Asia ini udah persiapannya serius sampai berbulan-bulan, termasuk TC ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi akan sulit dipahami jika kemudian secara naif Coach Nova memaksa pemain bermain terbuka melawan tim yang punya kualitas di atas Indonesia, dan itu jelas beresiko membuat tim kalah dan gak lolos.
Di sini kami memahami kalau jelas ada tanggung jawab hasil yang harus Coach Nova jaga ke PSSI. Sehingga ya pada akhirnya sejarah mencatat Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Pro kontra itu wajar, karena kalau misal nih Coach Nova tetap main terbuka, terus kebobolan di menit akhir, ntar ada yang bilang harusnya main aman aja kan udah lolos. Kenapa sok-sokan main terbuka, bla bla bla. Ya intinya, kalau nurutin bacotan netizen mah nggak bakal kelar. Karena mereka mungkin hanya ingin melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar tanpa mau tahu hal-hal apa aja yang ada di balik itu semua. Takkan mundur meski terjatuh. Inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi aku bawa. Yap, hasil imbang 0-0 ini sekali lagi membuat Indonesia lolos. Dan terlepas dari pro kontra yang ada, kami senang juga nih, karena di satu sisi, akhirnya kita bisa bikin salah satu negara kesayangan AFC yakni Qatar dongkol setengah mati. Yap, Qatar bisa aja ngamuk ke kantor AFC, karena hasil imbang Indonesia membuat mereka akhirnya gagal lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Bagi Qatar, hitung-hitung karma dikit lah, ya kali untung terus kan? Namun, kita juga turut prihatin karena hasil ini pun membuat India juga ngamuk, di mana media sepak bola India yang merasa dirugikan. Menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia, dengan memention akun X AFC. Ya pokoknya, segala yang terjadi di laga ini beneran membuat Indonesia makin disorot media-media asing khususnya ya dari kawasan Asia. Nah, terkait sikon yang ada, usai laga Coach Nova pun memberikan komentar soal apa yang terjadi ketika melawan Australia. Menurut beliau, ia sendiri sebenarnya malu dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun di satu sisi dirinya juga merasa bersyukur karena Indonesia tetap lolos ke ajang Piala Asia U17 dan target terpenuhi. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu. Ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan. Saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal pun sama. Kita coba melakukan defense di area kita sendiri. Dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama. Di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan. Menurut saya ya, jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos. Kata Nova Arianto dikutip dari bola.net. Yap, sementara itu, komentar juga dilakukan oleh ex-ko PSSI yakni Arya Sinulinga. Menurutnya Australia takut kalah saat melawan Indonesia, sehingga membuat mereka sengaja main aman dan cuma melakukan passing-passing di lini belakang. Australianya takut nih sama Indonesia, kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol. Dan sejak awal pertandingan, strategi pelatih Nova Arianto adalah defend to counter. Kata Arya Sinulinga dikutip dari fifa.co.id. Meski tersuk, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, terangi jalan dengan api. Kesombongan pun tak ku hiraukan, melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri. Yap, terlepas dari apapun, kalian boleh-boleh aja merasa kecewa dengan permainan timnas U17 yang seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui juga, kalau terkadang kita juga harus melihat kondisi tertentu demi target yang akan dicapai. Dan Coach Nova pun mengakui kalau ia pun malu lolos dengan cara kayak gini. Namun mau gimana lagi, wong Australianya yang ibaratnya nggak berani nyerang karena sadar counter attack Indonesia cukup bahaya. Nah sejatinya kejadian ini nggak cuma di laga Indonesia versus Australia aja loh. Sebab di pertandingan lain antara Yaman dan Vietnam juga mendapatkan kecurigaan seperti itu. Hal itu karena kedua tim terkesan sama-sama ingin meraih hasil imbang. Dan hasilnya memang imbang, sehingga membuat Yaman dan Vietnam lolos ke Piala Asia. Intinya, apa yang udah dibangun oleh Coach Nova sejak zaman Piala AFF tetap wajib kita apresiasi. Dan keberhasilan timnas U17 lolos Piala Asia, pada akhirnya juga akan membuat nama Indonesia jadi makin terangkat di Asia. Sebab sebelum ini, timnas senior dan U20 juga lolos ke Piala Asia. So, apapun yang terjadi, kita harus tetap bangga, kan gitu? Mudah-mudahan aja di Piala Asia nanti kualitas permainan bisa lebih ditingkatkan sehingga kalau menang pun meyakinkan gitu loh, tanpa harus khawatir kalah gara-gara takut main terbuka.
So kalau menurut kalian gimana? Nggak apa-apa kok beda pendapat karena semua orang berhak berpendapat. Asalkan semuanya masih dalam tahap koridor yang aman ya, itu nggak masalah. Tapi kalau jatuhnya udah hujatan apalagi sampai ke hal-hal personal, walah itu fix nggak bisa ditolerir lagi, oke? Tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terserok. Darah dan keringat menjadi saksi setiap pada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.